Jadi kegagahan pemberantasan tindak pidana korupsi itu jangan sampai hanya sekedar salah mencari-nyari salah prosedur dan mencari-cari kerugian negara. Ternyata kita gagah memberantas korupsi, ternyata hanya mencari salah dan kerugian negara. Harusnya tidak. Bagaimana orang nggak sampai ada suap, fee, persoalan negatif, dan sebagainya. Nah, itu harusnya itu yang harus dilakukan. Ya, bukan sekedar penindakan kesalahan prosedur dan menemukan kerugian negara. Sungguh harum parfumnya Haji Royan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam berbagi pena aksi pengalaman pengadaan anti korupsi edisi hari ini, Rabu 19 Maret 2025. Pejuang integritas kita yang akan berbagi dengan kita pada siang hari ini adalah seorang, mudah-mudahan saya tidak berlebihan menyebutnya sebagai legenda hidup pengadaan. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal beliau. Ya, beliau sudah eh, ada di setiap kesempatan ya mengisi ruang-ruang kelas pengadaan dan juga mungkin membersamai Bapak Ibu sekalian dalam proses pengadaan di instansi tempat Bapak Ibu berdinas. Nah, kali ini saya nggak sendirian. Kali ini saya ditemani seorang sahabat saya. Beliau adalah seorang pengelola pengadaan dari salah satu instansi pemerintah pusat dan beliau adalah anggota Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan untuk Provinsi Jakarta. Kita sambut Mas Devin. Assalamualaikum Mas Devin. Waalaikumsalam Pak Gimana Sastro. Mas kabarnya? Sehat? Sehat kok, Pak. Alhamdulillah. Ya, Mas Devin juga anggota Forum SDM PPJ Anti Korupsi. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ini, SDM PPJ Anti Korupsi adalah forum yang terdiri dari kumpulan pelaku pengadaan dan juga pemerhati pengadaan. Salah satunya juga Pak Muji bergabung. Wah, sangat kehormatan besar bergabung dengan kami, Pak. Ya, terdiri dari pelaku pengadaan, baik itu yang berdinas di instansi pemerintah atau bahkan ada juga yang penyedia. Wah, jadi kita bisa menaruh harapan besar bahwa pengadaan barang jasa kita dapat bebas dari korupsi karena sebenarnya banyak orang, banyak pihak, banyak pelaku pengadaan yang sangat concern terhadap pemberantasan korupsi di pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk itu, eh, mungkin sebelum kita dengarkan nanti Mas Devin dari Pak Muji, pengalaman beliau ya dan pesan-pesan beliau untuk kita semua. Saya mau nanya dulu nih ke Mas Devin nih. Mas Devin udah berapa lama jadi pengelola pengadaan, Mas? Udah sekitar 3 tahunan, Bapak. 3 tahun ya. Wah, ini masih terbilang masih ini ya, Masih jago segar, nih. masih segar, masih segar. Nah, udah apa saja yang sudah didapatkan dalam pengadaan barang jasa? Selain ilmu, kompetensi, Tentunya kita pengalaman hidup, dapat pengalaman ya. pengalaman baru, ya, ekosistem yang baru, Pak, Hmm, circle yang baru, dan semuanya hmm, itu eh, sangat apa ya bisa membantu, bantu meningkatkan kualitas hidup kita begitu, Pak, ke arah Insya yang Allah. lebih baik tentunya. Amin, amin. Nah, kira-kira masih ada nggak sih yang pengen digali gitu, dicari ilmunya di pengadaan? Ada yang masih belum, kayaknya, wah ini masih harus belajar lagi gitu. Eh, banyak banyak, Pak. Jadi seperti yang Pak ketahui, kalau saya masih sangat baru, sangat baru, Pak, ya, masih banyak yang perlu dipelajarin. Saya terus terang beruntung nih ketemu dengan Pak Sastyo. Insya Allah, Kita ya bisa sama-sama Mas. Ya kita ini ketemu pas di banget Mas. Momennya pas banget Mas Devin. Mas Devin ya, di 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 antara kita ya ini sudah hadir Pak Muji Santosa. Beliau tempat yang betul. tepat untuk berguru soal pengadaan. Nah, mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi gitu ya, karena waktu kita juga terbatas. Saya serahkan selanjutnya acara ini ke Mas Devin untuk memoderatori Pak Muji Santosa. Silakan Mas Devin. Baik.
Terima kasih Master Sastio. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Sobat Kredibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur Waalaikumsalam kepada Allah warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di forum online ini sehingga kita bisa sama-sama menimba ilmu dari seorang maestro ya, biasa bilang seorang maestro pengadaan barang dan jasa yang sudah melalang buana di hampir seluruh seantero Indonesia, seantero Nusantara. Hari ini kita akan dengarkan beliau memaparkan sebuah tema diskusi, yaitu efektivitas penindakan pidana korupsi dalam lingkup bidang pengadaan barang dan jasa. Tanpa tanpa harus berpanjang, karena kami juga sudah nggak sabaran ini mendengarkan paparan dari beliau. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan untuk Bapak yang terhormat, Bapak Muji Santosa. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Devin, Pak Sastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Sastro, Pak Devin, Bapak Ibu senior, para pemerhati pengadaan dan jasa, para pengelola pengadaan jasa. Hari ini kita hadir di komunitas anti korupsi. Saya sebagai peserta lah di komunitas itu. Saya bukan ahlinya di komunitas anti korupsi ya. Kita diskusi. Dan saya sebagai al-fakir al-jahil ya, yang miskin ilmu dan apa ini dihadirkan di sini saya merasa terhormat, tersanjung. Tapi mudah-mudahan harapan Bapak Ibu ya bisa saya penuhi dan mungkin juga tidak bisa saya penuhi. Terima kasih. Bisa dibantu ditanyakan slide saya. Ya, saya Ya, menyodorkan pembahasan mengenai efektivitas penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kenapa saya sebut efektivitas penindakan korupsi di Indonesia? Karena penerapan penindakan korupsi di Indonesia itu berbeda dengan di negara-negara lain ya. Ya, setelah saya amati berbeda di negara lain. Jadi saya memilih tema efektivitas penindakan tindak pidana korupsi. Baik, lanjut slide berikutnya. Next. Eh, saya dapat cerita diri saya sendiri. Dulu saya pegawai Kementerian Keuangan, kemudian pegawai LKPP. Sekarang saya sudah purna ya dari ASN-nya. Ya. Jadi kegiatan saya sekarang hanya operator lah MSTC atau kadang-kadang narasumber dan sebagainya. Jadi saya bukan pakarnya ya, karena apa? Karena pengadaan itu dinamis. Setiap saat berubah terus, setiap saat aplikasinya berubah terus ya. Jadi di sini kita belajar, apalagi ini forum komunitas anti korupsi. Saya bukan ahlinya di situ, ya. Saya malah belajar di forum ini. Baik, berikutnya saya selalu menanyakan kepada banyak orang dan mungkin kepada Bapak Ibu sekarang di sini, apakah korupsi di pengadaan? Ya, saya sering menanyakan ini, apakah korupsi di pengadaan? Selalu jawabannya yaitu Pak, suap, terima fee, pengaturan dan sebagainya. Eh, kalau itu saya membenarkan, ya, suap, terima fee, pengaturan jahat dan sebagainya, yaitu memang korupsi di pengadaan. Tetapi ternyata ya di Indonesia ya korupsi di pengadaan itu bisa dimaknai apa? Dimaknai ada salah prosedur, ada kerugian negara. Itu dimaknai sebagai korupsi di pengadaan. Padahal kalau apa penyitaan aset dan sebagainya kalau orang salah ada kerugian negara nggak ada aset yang mau disita. Ya, kalau diukur dengan harapan sekarang itu kan berharap ada undang-undang penyitaan aset terhadap korupsi. Kalau orang itu salah dan ada kerugian negara bisa nggak disita? Nggak bisa itu. Jadi ini yang harus kita sadari bahwa ternyata korupsi di Indonesia banyak yang merepresikan dan banyak yang praktek di lapangan adalah bukan sekedar suap, bukan sekedar terima fee, bukan sekedar persoalan jahat, tetapi ternyata
salah prosedur dan kerugian itu dinilai sebagai perbuatan korupsi. Ya, dan ini saya lihat di seluruh dunia berdasar pengamatan saya yang saya tadi sebut namanya saya Al-Fakir Al-Jahil, saya bodoh ini, nggak ada di seluruh dunia praktek hukum seperti itu. Ya, tapi saya kan baru di dunia, di negara lain kan baru mungkin saya 20 negara lah saya keliling dunia. Padahal di, di bumi ini ya ada 200 negara ya. Saya baru 10%. Jadi sangat mungkin mungkin pengamatan saya juga salah juga mungkin ya. Ya, Anda bisa membantah. Mungkin saya salah ya. Maka saya memberi sayembara. Kalau ada suatu negara yang memproses salah prosedur dan kerugian negara di dalam peraturan negara mereka, ada ternyata negara itu selain negara Indonesia ya, saya akan kasih uang 1 juta rupiah. Ada nggak? Barangkali ada ya. Ya barangkali atau saya nggak tahu itu ada atau tidak. Next lanjut ya. Jadi kegagahan pemberantasan tindak pidana korupsi itu jangan sampai hanya sekedar salah mencari-nyari salah prosedur dan mencari-cari kerugian negara. Ternyata kita gagah memberantas korupsi, ternyata hanya mencari salah dan kerugian negara. Harusnya tidak. Bagaimana orang nggak sampai ada suap, fee, persoalan negatif, dan sebagainya. Nah, itu harusnya itu yang harus dilakukan. Ya, bukan sekedar penindakan kesalahan prosedur dan menemukan kerugian negara. Lanjut, ini bisa di slide show kan, lebih bisa lagi slide show. Ya, itu betul. Jadi ketidakefektifan penegakan hukum tindak pidana korupsi ini berdampak. Persepsi umum pengadaan itu diatur, pengadaan itu banyak korupsinya. Ya memang ada. Ada tuh pengadaan korupsi ada. Buktinya ada tertangkap tangan, terima uang, uangnya bermiliar-miliar itu ada ya. Ya pengadaan diatur juga ada. Tapi juga ada yang pengadaan itu sudah sesuai jalurnya. Jadi persepsi umum pengadaan itu diatur, pengadaan itu banyak korupsi. Jawabannya tidak mutlak. Bisa. Memang ada dan ada juga yang tidak. Gitu. Itu persepsi umum masyarakat mungkin ya. Persepsi pengelola pengadaan merasa sudah dia bekerja, tidak terima fee, tidak terima suap, merasa dikriminalisasi sebagai pengelola pengadaan. Bahkan negara seolah-olah tidak membela. Padahal dia sebagai pengelola pengadaan, sebagai PPK, sebagai Pokja, kan ada SK-nya. Ya, tidak membela. Ya, maka keluarlah dalam Perpres 18 tahun 2000, Kepres 16 ya tahun 2000, barulah di sana ada kalimat pembelaan. Tetapi itu pun dalam prakteknya sulit dilakukan pembelaan. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya orang menghindari menjadi pengelola pengadaan. Karena risikonya tinggi sekali. Orang salah, orang salah ya, ada kerugian negara di penjara. Contoh, orang lupa mencairkan jaminan pelaksanaan. Nilainya 120 juta. Kan salah itu. Kan negara rugi. Ya, seperti itu. Orang memberi perpanjangan waktu kontrak, harapannya kontrak selesai. Ya, dulu salah, terus dinilai terjadi kerugian negara. Ya, seperti itu. Berikutnya, karena takut seperti itu, tidak ada anggaran untuk pengadaan. Nggak usah lah melakukan pengadaan, nggak usah lah menganggarkan. Dengan barang jasa yang ada saja. Nanti pejabat berikutnya aja lah yang suruh mengadakan lagi. Jadi tidak melakukan pengadaan. Proses tender dibuat lama karena harus tanya ini boleh atau tidak boleh, ini bisa atau tidak bisa. Selalu itu jawabannya. Ini bisa nggak? Ini boleh nggak? Nah, kalau bisa, akhirnya lama-lama kelamaan ya udahlah kita gagalkan saja lah daripada risiko. Itu dampaknya seperti itu. Jadi dampaknya pelayanan kinerja menjadi rendah, kebutuhan barang jasa masyarakat menjadi tidak tersedia. Ya, kalau saya mengusulkan apa? Saya mengusulkan ada perubahan undang-undang bahwa orang itu yang dicari adalah serakahnya. Ya tadi ada suap, gratifikasi itu aja. Jangan sampai salah kerugian negara orang menjadi hukuman. Atau mungkin ada putusan presiden lah kalau terlalu lama nunggu undang-undang. Bahwa yang harus diproses oleh aparat penegak hukum adalah seperti ini. Kalau MOU kan sudah sering kita berkali-kali melihat MOU.
Kemudian ada penyamaan persepsi penyebaran luasan informasi seperti diskusi yang kita adakan sekarang ini.